Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah pada kesempatan kali ini saya bisa memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perawat di Kecamatan Marangkayu dan Muara Badak. Namun pertama-tama izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada tim penguji yang terdiri dari Bapak Rasmun, Bapak Edi Sukamto, dan Bapak Gajali Rahman. Saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perawat di Kecamatan Marangkayu dan Muara Badak. Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perawat di Kecamatan Marangkayu dan Muara Badak. Tujuan khusus penelitian yaitu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik responden. Yang kedua, menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja. Yang keempat yaitu menganalisis pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja. Kerangka konsep penelitian yang terdiri dari variabel independen, yaitu variabel kompetensi, variabel motivasi, dan variabel kedisiplinan. Sedangkan variabel dependen yaitu variabel kinerja yang nantinya akan dibedakan menjadi kinerja tinggi dan kinerja rendah. Hipotesis penelitian ini yaitu yang pertama ada pengaruh antara kompetensi dengan kinerja perawat, yang kedua ada pengaruh antara motivasi dengan kinerja perawat, yang ketiga yaitu ada pengaruh antara kedisiplinan dengan kinerja perawat. Metode penelitian ini yaitu penelitian asosiatif kausal yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel bebas atau lebih. Pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross-seksional. Kriteria inklusi dan eksklusi dari penelitian ini yaitu kriteria inklusi perawat puskesmas ataupun perawat klinik swasta, kemudian bersedia menjadi responden, serta kooperatif saat dilaksanakannya penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi yaitu responden dalam keadaan sakit, responden sedang berada di dinas luar daerah, dan responden tidak hadir saat dilakukan penelitian. Populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu perawat yang berada di Kecamatan Marangkayu dan Muara Badak yang bekerja pada puskesmas maupun klinik swasta dan berjumlah 58 perawat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2020 di puskesmas dan klinik swasta di Kecamatan Marangkayu dan Muara Badak. Di antaranya yaitu Puskesmas Perangat, Puskesmas Marangkayu, Puskesmas Muara Badak, Puskesmas Badak Baru, Klinik Kica, dan Klinik BOHC. Analisa data. Yang pertama adalah analisa univariat, di mana menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik dari masing-masing variabel yang diteliti dan disajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Sedangkan analisa bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang digunakan berhubungan atau berkorelasi. Analisa univariat yang pertama yaitu distribusi frekuensi berdasarkan kelompok usia, di mana distribusi responden berdasarkan usia pada penelitian ini didapatkan bahwa paling banyak usia responden berkisar antara umur 26 sampai 35 tahun dengan jumlah 38 orang atau 65,5%. Hal ini dapat menjelaskan bahwa jumlah perawat dengan usia produktif merupakan jumlah mayoritas, di mana menurut Erikson, rentang umur 25 sampai 45 tahun merupakan tahap perkembangan generativitas versus stagnasi, di mana seseorang memperhatikan ide-ide, keinginan untuk berbagi pengetahuan dan meningkatkan kreativitas. Asumsi peneliti, usia perawat produktif menjadi modal dasar dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin, di mana hasil penelitian yang dilakukan pada 58 responden perawat sebagian besar berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 43 orang atau 74,1%, sedangkan responden laki-laki sebanyak 15 orang dengan persentase 25,9%. Menurut Robin, tahun 2006, tidak ada perbedaan yang konsisten antara perempuan dan laki-laki dalam kemampuan pemecahan masalah,
keterampilan analisis, dorongan kompetitif, motivasi, kemampuan sosial, dan kemampuan belajar. Asumsi peneliti bahwa perbedaan nilai dan sifat berdasarkan jenis kelamin akan mempengaruhi pria dan wanita dalam membuat keputusan dan praktik. Profesi keperawatan dalam bekerjanya didasarkan pada profesionalitas, sehingga bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu. Tugas dan peran sebagai perawat laki-laki maupun perempuan memiliki arti bahwa keduanya memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Distribusi frekuensi berdasarkan masa kerja. Hasil penelitian yang dilakukan pada 58 responden perawat, masa kerja perawat lebih dari 3 tahun sebanyak 50 responden dengan persentase 86,2%, sedangkan masa kerja di bawah 3 tahun sebanyak 8 orang dengan 13,8%. Asumsi peneliti bahwa dalam profesi keperawatan tidak didasarkan pada lama tidaknya masa kerja atau tingkat senioritas, tetapi pada kualitas hasil pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, di mana tidak terdapat perbedaan antara uraian tugas dan tanggung jawab perawat dengan masa kerja lama ataupun masa kerja baru, karena tuntutan pekerjaan yang sama, yaitu memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas terhadap pasien. Distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan, hasil penelitian yang dilakukan pada 58 responden perawat dengan pendidikan diploma keperawatan sebanyak 50 responden dengan persentase 86,2%, sedangkan perawat dengan pendidikan sarjana berjumlah 8 orang dengan persentase 13,8%. Menurut Noto Atmojo, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah pendidikan, umur, pengalaman, status sosial, ekonomi, budaya, dan kondisi kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya. Distribusi frekuensi berdasarkan pelatihan yang diikuti. Dari hasil penelitian, sebanyak 58 responden perawat pernah mengikuti pelatihan BTCLS. Asumsi peneliti bahwa pelatihan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan perawat. Distribusi frekuensi responden berdasarkan kinerja. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui responden dengan kinerja tinggi sebanyak 54 orang atau 93,1%, dan responden dengan kinerja rendah yaitu sebanyak 4 orang atau 6,9%. Asumsi peneliti berhasil tidaknya kinerja yang dicapai oleh organisasi dipengaruhi oleh tingkat kinerja pegawainya, baik secara individual maupun secara berkelompok, dengan asumsi bahwa semakin baik kinerja karyawan, maka kinerja organisasi akan semakin baik pula. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui responden dengan kompetensi tinggi sebanyak 55 orang dengan persentase 94,8%, sedangkan responden dengan kompetensi rendah yaitu sebanyak 3 orang dengan 5,2%. Kompetensi yang tinggi akan berdampak pada prestasi kerja. Kompetensi dapat dijadikan patokan untuk menilai proses kerja seorang pegawai. Distribusi frekuensi berdasarkan motivasi. Didasarkan pada hasil penelitian, diketahui responden dengan motivasi tinggi sebanyak 53 orang atau 91,4%, dan responden dengan motivasi rendah yaitu sebanyak 5 orang, 8,6%. Motivasi bisa berasal dari diri sendiri maupun dari orang lain yang muncul dalam bentuk dorongan untuk mengerjakan suatu pekerjaan agar mencapai target tertentu. Motivasi yang tinggi akan berpengaruh terhadap perilaku kerja seseorang. Distribusi frekuensi responden berdasarkan disiplin. Dari hasil penelitian ini diketahui responden dengan disiplin tinggi sebanyak 51 orang dengan persentase 87,9%, sedangkan responden dengan disiplin rendah yaitu sebanyak 7 orang dengan 12,1%. Disiplin muncul dari kesadaran dan kesediaan pegawai dalam menaati semua peraturan dan norma sosial yang berlaku dalam suatu organisasi. Orang yang disiplin mencerminkan besarnya tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Analisa bivariat
Hubungan antara kompetensi dengan kinerja. Hasil uji dengan menggunakan uji statistik didapatkan p-value 0,000 yaitu di bawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kompetensi dengan kinerja. Asumsi peneliti, semakin tingginya kompetensi yang dimiliki, maka akan semakin meningkatkan kinerja dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Hubungan antara motivasi dengan kinerja. Berdasarkan hasil uji analitik, dihasilkan p-value sama dengan 0,000, p di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara motivasi dengan kinerja. Asumsi peneliti, rendahnya motivasi kerja akan menyebabkan timbulnya kinerja yang rendah. Kinerja karyawan yang rendah tidaklah mungkin dapat mencapai hasil yang baik, karena motivasi merupakan suatu kebutuhan dalam usaha untuk mencapai tujuan. Hubungan antara kedisiplinan dengan kinerja. Berdasarkan hasil penelitian, dengan menggunakan uji statistik didapatkan p-value 0,000, p kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kedisiplinan dengan kinerja. Jika disiplin kerja seorang pegawai baik, maka kinerja akan semakin baik pula. Namun sebaliknya, jika disiplin kerja seorang pegawai tidak baik, maka kinerja pun akan semakin menurun atau semakin tidak baik. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu yang pertama adalah analisis karakteristik responden, di mana responden yang paling banyak berusia antara 26 sampai 35 tahun, yaitu sebanyak 38 orang atau 65,5%. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin, yaitu sebagian besar berjenis kelamin perempuan 43 orang atau 74,1%, sedangkan responden dengan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 15 orang atau 24,9%. Yang ketiga, karakteristik lama masa kerja di atas 3 tahun sebanyak 50 orang dengan persentase 86,2%, sedangkan masa kerja kurang dari 3 tahun sebanyak 8 orang atau 13,8%. Responden berpendidikan diploma sebanyak 50 orang atau 86,2%, sedangkan responden dengan pendidikan sarjana sebanyak 8 orang dengan 13,8%. Semua responden sebanyak 58 perawat pernah mengikuti pelatihan BTCLS. Kesimpulan dari analisis bivariat didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara kompetensi dengan kinerja. Kemudian, terdapat hubungan antara kedisiplinan dengan kinerja. Yang terakhir yaitu terdapat hubungan antara motivasi dengan kinerja. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang hasil penelitian saya yang dilaksanakan di Kecamatan Marangkayu dan Muara Badak. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu keperawatan. Terima kasih.